Selamat pagi bro and sis. Pop News kembali hadir untuk menyampaikan informasi yang penting di seputar kita. Kali ini bersama Iyo dan juga Marsha. Hari ini Pop News kita buka dengan news flash ragam parkir yang terjadi di tanah air. Penasaran kan seperti apa? Berikut informasinya. News flash pertama dibuka dengan aksi pesepeda motor yang tidak sabaran dalam berkendara di jalan raya. Alhasil, si pengendara motor tersebut jadi kebingungan sendiri. Berikut videonya. Wah, lain kali harus bersabar ya bro and sis dalam berkendara. Jangan ditiru aksi yang seperti ini, karena bisa menimbulkan kemacetan di sekitar. Bro and sis pastinya paham dong kalau misalnya zebra cross ini digunakan untuk pejalan kaki. Tapi jangan seperti ibu yang satu ini dong. Ia memarkirkan motornya di tengah zebra cross. Seperti apa? Kita lihat yuk videonya. Waduh, bahaya banget nih si ibu. Bisa membahayakan dirinya sendiri dan juga kendaraan yang melintas di sekitarnya. Ingat ya bro and sis, aksi ibu yang satu ini bukan untuk ditiru. Dan jika mau parkir, pastikan pada tempatnya ya. Bro and sis, kalau tadi kita sudah melihat deretan video ragam parkir, sekarang saatnya kita lihat video-video yang viral hasil tangkapan para netizen. Apa saja sih? Bro and sis, ini ada video banjir yang sangat viral di mana airnya ini sangatlah bening, membuat warga sekitar tidak khawatir dan malah senang ketika banjir datang. Seperti air kolam renang, warga pun betah bermain air. Infonya, ini kejadian terjadi di Filipina bro and sis. Aduh, ngelihatnya aku jadi pengen berenang. Bro and sis, gotong royong adalah kegiatan yang harus kita lakukan bersama agar pekerjaan berat menjadi ringan. Nah, contohnya seperti ini nih. Gimana? Ringan kan pekerjaannya? Dorong pesawat karena bannya bocor? Gak mobil aja yang didorong, tapi pesawat juga bisa didorong. Hahaha. Infonya kejadian ini terjadi di Nepal, bro and sis. Oke bro and sis, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah jeda berikut ini kita akan kembali dengan informasi menarik lainnya. So, tetap di Pop News ya. Bro and sis, masih di Pop News. Di segmen ini kita akan menyimak informasi kriminal dalam sepekan di sejumlah wilayah yang pastinya ada di tanah air. Apa saja? Bro and sis, seorang pria cekcok dengan pedagang saat meminta uang iuran kebersihan di Riau. Pelaku meminta uang iuran kebersihan dengan paksa sambil menunjukkan karcis retribusi palsu. Aksi seperti ini ternyata sering dilakukan kepada sejumlah pedagang di Jalan Ronggo Warsito, Kota Pekanbaru, Riau. Pelaku mematok pungutan liar sampah mulai dari Rp50.000 hingga Rp150.000. Tersangka mengaku mampu meraup uang sekitar Rp700.000 hingga Rp800.000 per bulan. Polisi yang mendapat laporan adanya pungutan sampah ilegal menangkap dan membawa pelaku ke Polsek 50. Barang bukti karcis retribusi palsu dan sejumlah uang disita polisi dari tangan pelaku.
Aduh, bro and sis, semoga praktik iuran liar seperti ini segera hilang ya di Indonesia. Bro and sis, CCTV ini merekam 6 pelaku pencurian yang beraksi di sebuah minimarket di kawasan Percat Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan menggunakan sebuah gerobak, mereka mengambil semua barang yang ada di dalam minimarket, termasuk 1 unit sepeda motor dan juga komputer. Para pelaku berhasil masuk ke dalam minimarket usai merusak pintu menggunakan linggis. Dari rekaman CCTV ini, Polrestabes Medan pun berhasil menangkap 2 dari 6 pelaku pencurian. Sementara 4 pelaku sisanya masih diburu oleh polisi. Bro and sis, ingin perpanjang SIM tapi nggak mau antri? Gampang, sekarang kan sudah ada SIM online. Cukup dengan menggunakan smartphone, urusan memperpanjang SIM bisa dilakukan. Dengan mengunduh aplikasi digital Korlantas Polri, para pemohon bisa memperpanjang SIM dari rumah tanpa perlu repot datang ke lokasi pembuatan SIM. Enak kan? Lalu, bagaimana sih cara melakukan perpanjang SIM melalui online? Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, download aplikasi digital Korlantas Polri. Di sini Bro and Sis harus melakukan registrasi dengan memasukkan nomor ponsel untuk login. Kamu juga diharuskan membuat PIN dan diminta mengisi data identitas. Kedua, tahap verifikasi. Di tahap ini, kamu harus melalui tahap verifikasi data dengan melakukan swafoto atau selfie. Ketiga, memilih menu SIM. Selanjutnya, di tahap ini, kamu dapat memilih fitur sinar dan kemudian pilih perpanjang SIM. Pilihlah golongan SIM yang hendak diperpanjang. Kemudian, unggah foto KTP, foto SIM lama, foto tanda tangan, dan pas foto kamu. Jangan lupa, unggah pula hasil pemeriksaan kesehatan. Keempat, pilih metode pengiriman. Kamu dapat memilih untuk mengambil langsung di Satpas atau menggunakan layanan jasa pengiriman pos Indonesia. Nah, terakhir nih, pembayaran. Kamu akan diminta membayar biaya perpanjangan SIM via ATM atau mobile banking dengan virtual account. Jika pembayaran selesai, kamu tinggal menunggu SIM selesai dibuat. Nanti kalau misalnya sudah menerima SIM yang baru, jangan lupa ya untuk melakukan konfirmasi pada aplikasinya. Gimana? Mudah kan? Yuk, coba yuk perpanjang SIM secara online. Bro and sis, sesaat lagi ada yang spesial di Pop News, yakni Sapa Polisiku. Tetap di Pop News ya. Kembali lagi bersama saya Valentina Sitorus dalam Sapa Polisiku. Program Sapa Polisiku merupakan inisiasi dari Korlantas Polri untuk menjaga keamanan berlalu lintas dan keselamatan berkendara. Baru-baru ini kecelakaan beruntun terjadi di Jakarta Outer Ring Road atau JOR akibat sebuah mobil sedan mewah yang melawan arus. Pengemudi mobil sedan mewah ini diduga mengalami demensia alias pikun. Dan untuk mencegah hal ini tidak terjadi kembali, pengemudi perlu mempersiapkan sejumlah hal, baik dari sisi kendaraannya maupun dari sisi fisik si pengemudi. Lalu, apa saja persiapan yang harus dilakukan saat berkendara? Mari ikuti saya. Sehingga kita bisa memastikan bahwa yang bersangkutan mungkin sudah tidak layak lagi bisa mengemudikan kendaraan bermotornya. Ketika seorang itu mengemudi kendaraan ya, seharusnya dia itu harus dalam keadaan yang prima.
tidak hanya kendaraan saja yang perlu dipersiapkan, namun si pengemudi juga harus dalam kondisi prima dan perhatikan kesehatan fisiknya. Dan saat ini untuk menanyakan bagaimana upaya untuk bisa selamat dalam berkendara di jalan, saya sudah bersama dengan Kasubdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Kombes Pol Arman Ahdiat. Selamat pagi Pak Arman, salam sehat selalu untuk Bapak. Pak Arman, jadi per November akhir kemarin ada kabar yang mengejutkan kita semua, ada pengendara mobil yang kemudian melawan arus padahal ada di jalan tol Jor gitu Pak. Itu kalau misalnya dilihat, apa tanggapan Bapak dan juga seperti apa sih Pak kalau misalnya boleh kilas balik kok bisa di tol yang harusnya satu jalur itu kan untuk satu arah, kemudian dia bisa putar balik atau seperti apa itu Pak? Ada banyak sudut yang harus kita lihat di situ ya, Valen. Kalau kita lihat dari arah yang dia maksud, nggak mungkin dia bisa balik lagi. Karena pasti berlawanan arus. Namun kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Ini ada kaitannya dengan faktor psikologi dan faktor kejiwaan dari masing-masing orang pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Nah, faktor tersebut juga tergantung daripada kondisi jiwa yang bersangkutan. Makanya ada beberapa waktu yang lalu mengatakan, udah kita buatkan SIM seumur hidup. Ini adalah fakta yang bisa menjawab semua itu. Kenapa? Jangan disamakan bahwa SIM itu adalah sama dengan KTP yang bisa berlaku selama seumur hidup. SIM itu merupakan privilege. Dan disitulah letak dari kemampuan seseorang di dalam mengemudikan kendaraan. Ada leveleringnya, ada tingkatannya, ada tes psikologi dan tes kesehatan. Nah, pada saat misalkan orang sudah memiliki SIM, tapi kondisi jiwanya tidak sehat, fisiknya juga tidak mampu mengendarai kendaraan, kan nggak mungkin kita berikan surat izin mengemudi itu. Ya Pak Arman, jika melihat bagaimana kejadian per akhir November kemarin terjadi, meskipun terlepas daripada si pengendara ini ternyata ada penyakit demensia begitu Pak. Nah, ini apakah bisa menjadi acuan bahwa sebenarnya ada kelayakan untuk membuat SIM itu sesuai dengan ada maksimal umurnya begitu? Kalau kita lihat persyaratan pemohon SIM, tidak ada batasan maksimal. Yang kita terapkan di sini adalah batasan minimal. Untuk SIM A, SIM C, dan SIM D itu batas umurnya 17 tahun. Kemudian yang jelas sehat walafiat, kemudian dari sisi fisiknya sudah bagus, tidak buta warna, tidak dalam kondisi gangguan kejiwaan misalkan. Karena itu nanti akan kita lengkapi dengan surat keterangan dokter, dengan surat psikologi. Nah, itulah yang menjadi persyaratan-persyaratan pemohon SIM pada saat dia akan mengemudikan kendaraan. Terkait dengan persoalan yang baru-baru saja terjadi, dengan umur 67 tahun, dia kontraflow, itu kan sebenarnya yang kita bingungkan itu kok bisa dia melakukan kontraflow, sementara kalau kita lihat seluruh badan jalan tol itu kan satu gate itu pasti satu arah. Berarti pada saat kondisi tertentu dia balik arah, kemudian melakukan suatu kontraflow, disitulah yang harus benar-benar kita lihat mengapa dia bisa bersikap seperti itu. Kan demensia itu menurut keterangan sementara nih, kita kan harus ada penelitian, pengecekan kesehatannya sampai sejauh mana, sehingga kita bisa memastikan bahwa yang bersangkutan mungkin sudah tidak layak lagi bisa mengemudikan kendaraan bermotornya, walaupun SIM-nya masih berlaku. Kemarin SIM-nya berarti masih berlaku berapa tahun lagi Pak? Nah, kalau dilihat di lapangan, untuk waktunya kita belum tahu, tapi SIM-nya masih berlaku. Dan dengan kejadian itu meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, apakah itu termasuk SIM yang kemudian harus ditarik atau memang tetap bisa digunakan oleh? Nanti hasil proses penyidikan yang akan menjawab itu. Apakah memang yang bersangkutan ini harus ditarik SIM-nya dan tidak boleh mengemudikan kendaraan lagi, atau memang masih boleh dengan catatan tertentu. Nah, itu nanti kita proses penyidikan yang akan menjawab itu. Dengan apa yang sudah terjadi kemarin Pak, apa upaya Korlantas supaya kejadian ini tidak terulang begitu? Selalu kita tidak akan bosan untuk memberikan himbauan, sosialisasi kepada seluruh masyarakat, terutama pengguna jalan, bahwa disiplin itu bukan untuk orang lain tapi untuk kita semua. Jadi tetap kita harus bisa menjaga
keselamatan diri kita maupun orang lain pada saat kita melakukan perjalanan atau menggunakan jalan sebagai jalan umum. Jadi ada kalanya orang merasa bahwa itu jalan-jalan sendiri dengan memberikan suatu tindakan arogansi. Kan banyak nih sekarang nih arogansi itu. Kalau kita bicara di jalan umum, banyak kepentingan di situ muncul. Tidak harus bahwa orang yang melewati itu punya kepentingan yang dia miliki, tapi yang orang lain pun punya kepentingan. Jadi kalau misalkan terjadi suatu permasalahan lalu lintas, kepentingan orang lain akan terganggu. Ini yang harus kita jaga. Toleransi berlalu lintas itu juga penting. Oke. Sehingga bagaimana kita bisa mewujudkan suatu etika berlalu lintas yang baik demi keamanan, keselamatan, kelancaran lalu lintas. Baik, memang menjadi kunci adalah untuk menjaga keselamatan berkendara. Itu adalah bagaimana orang itu kontrol terhadap dirinya sendiri, memastikan bahwa dirinya memang siap berkendara. Dan yang terakhir yang paling harus ditekankan pada masyarakat luas adalah ketika sudah berjalan di jalan raya itu tidak boleh arogan seperti yang tadi Pak Arman katakan, karena memang jalan itu bukan jalan dirinya sendiri tapi juga jalan bersama untuk bisa dilalui bersama. Terima kasih Kasubdit Dikmas Ditkamsul Korlantas Polri, Kombes Pol Arman Ahdiat sudah berbagi bersama kami dan pemirsa Kompas TV. Salam sehat selalu. Pemirsa, ada banyak hal yang bisa mempengaruhi seseorang tidak memiliki kondisi yang prima saat mengemudi. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Laboratorium Psikologi Lalu Lintas Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Profesor Dr. Guritna Ningsih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak Valen. Iya, salam sehat selalu, Bu. Jadi kan kemarin itu ada sempat ada pemberitaan bahwa ada kecelakaan yang dialami oleh seseorang pengemudi begitu yang disebutkan ternyata mengalami demensia melawan arus di tol Jor. Nah, sebenarnya mengapa sih, Bu, hal ini bisa terjadi begitu? Jadi ketika seorang itu mengemudi kendaraan ya, mengendarai kendaraan itu, seharusnya dia itu harus dalam keadaan yang prima, baik fisik maupun kondisi mentalnya. Ya, jadi mungkin kalau saya dari bidang psikologi, saya lebih melihat pada aspek kesiapan mentalnya. Ya, dalam hal ini, dalam mengemudi itu sangat dibutuhkan aktivitas berpikir, aktivitas kognitif. Memang ada sebagian kegiatan mengemudi itu yang sifatnya otomatis ya. Jadi kalau tidak ada suasana yang penting atau suasananya itu adalah rutin, mungkin otomatis saja itu cukup. Tetapi ketika dia itu dihadapkan pada situasi yang berubah, mengemudi itu kan berubah ya, sangat cepat kondisi jalan raya itu. Nah, di situ dia butuh suatu kemampuan untuk memfokuskan atensinya, kemudian konsentrasi, dan menilai sebetulnya situasi-situasi itu memang aman atau tidak. Nah, jadi untuk bisa mengemudi paling tidak itu dibutuhkan satu kesadaran yang baik. Ya, nah jadi kalau tadi disinggung masalah demensia itu adalah gangguan di dalam satu proses mengingat, ya, kemudian proses untuk dia bereaksi dan sebagainya. Nah, otomatis ya ketika orang itu mengalami demensia ya dia kurang bisa bereaksi dengan baik terhadap perubahan-perubahan situasi yang ada di jalan raya. Selain demensia, penyakit apa sih, Bu, sebenarnya yang dilarang untuk pengemudi itu tidak melakukan perjalanan? Dalam berkendara mengemudi sendiri begitu maksudnya? Sebetulnya ya kalau kita mulai dari awal ya, itu kan sudah ada peraturan sebetulnya tidak boleh buta warna. Ya kan, buta warna itu cukup berbahaya. Nah, tapi apakah itu sekarang dilakukan, tes itu saya sendiri kurang tahu. Kenapa berbahaya? Karena banyak sekali traffic light kan. Juga rambu-rambu lalu lintas itu kan juga berwarna beda-beda. Ada yang kuning, ada yang hijau. Nah, kalau kita buta warna kan kita nggak tahu itu apa. Itu satu. Lalu kemudian tadi misalnya orang yang suka minum minuman keras atau berada di bawah pengaruh obat. Ya, itu kan juga tadi yang saya bilang akan mengganggu kesadaran dia. Mungkin bukan obat-obatan yang yang dilarang itu ya, seperti menghisap ganja atau segalanya, tapi mungkin orang itu
sakit kepala, pusing. Pusing. Dan memang obat yang ada Lalu iya. usaha tidur gitu, Iya, cepat nah gitu ya. itu kalau dia tidak menyadari itu dia minum kemudian dia nyupir, nah itu kan bisa tiba-tiba ya dia kesadarannya menurun gitu. Ya, tadi demensia. Lalu juga mungkin ada orang yang memang sedang dalam depresi gitu ya. Kejiwaan yang tidak stabil. Tidak gitu ya, Bu, ya? stabil, betul. Nah semua itu lagi-lagi berpengaruh terhadap tadi kesadaran dalam berkendara. Itu penting sekali ya. Ada istilah yang dikenal dengan situation awareness, yaitu kita menyadari situasi apa yang terjadi di sekeliling kita. Nah, ketika ada situasi yang berubah, itu kita bisa memfokuskan apakah kita mau fokus pada hal tersebut. Ya, kalau ada beberapa, lalu kita harus melakukan apa yang disebut divided attention. Nah, itu semuanya kan harus di bawah kendali kita, di bawah kontrol pengemudi. Berarti memang sudah selayaknya dan sepatutnya si pengemudi itu menjaga konsentrasinya. Terus bagaimana sih Bu menjaga konsentrasi itu? Adakah apa biasanya faktor-faktor yang bisa menurunkan konsentrasi ketika berkendara? Ya, tadi yang pertama kalau konsentrasi itu sangat kaitannya dengan fisik ya. Kalau kita lelah, kita ngantuk, itu pasti konsentrasi kita juga mudah terganggu. Atau tadi misalnya kita sedang ada masalah yang berat, ya, itu juga akan mengganggu konsentrasi orang. Jadi dalam hal-hal seperti itu mungkin kita yang sendiri sebagai pengemudi harusnya tahu. Kalau saya sedang tidak bisa berkonsentrasi, ya sebaiknya kita tidak usah mengemudi. Tapi kalau misalkan toh dalam keadaan terpaksa, ya mungkin bawalah orang di samping tempat kemudi yang duduk ikut di situ, yang mungkin bisa ikut membantu mengawasi. Awas tuh ada kendaraan di depan, hati-hati atau apa gitu ya. Jadi nggak bisa sendiri kalau memang kita dalam kondisi yang tidak cukup fit. Ya, karena semua aktivitas mental, aktivitas berpikir itu sangat tergantung juga pada kondisi fisik kita. Baik, terima kasih Ibu Ritna Ningsih atas waktunya, Ketua Laboratorium Psikologi Lalu Lintas Fakultas Psikologi UI. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Tentu tidak bisa sembarangan karena hal ini menyangkut keselamatan bukan hanya pengemudi itu sendiri, namun juga pengguna jalan lain. Dan yang paling penting ketika berkendara harus selalu ingat, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Karena jalan ini adalah jalan kita bersama. Saya Valentina Sitorus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.